Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah alladzi addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah amma ba'd. Nabi pun. Iya pun. Berarti enggak ngantuk kalau ada sambungan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di subuh ini kita dihadirkan oleh Allah Ta'ala di masjid kita setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita menunggu beberapa saat untuk kita taklim. Mudah-mudahan Allah ridha memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau udah aroma kopi nih insyaallah nggak ngantuk ya Pak nih. Karena gara-gara ngantuk itu Pak Ketua orang bisa meninggal. Jadi pas pengajian gini ditulis kan sama ini ditulis di papan tulis kata ustadznya habbatus sauda itu apa? Nah, itu pokok. Jadi habbatus sauda itu titiknya berapa? Mbak itu titiknya ada berapa? 1. Dia ngantuk di titik 2 akhirnya hayatun sauda. Hayatun itu artinya ular, sauda artinya hitam. Ular hitam obat segala penyakit. Akhirnya dia kemana-mana cari ular hitam, akhirnya patok ular itu malah mati dia. Gara-gara ngantuk. Jangan ngantuk, nanti salah ini. Kalau kata Pak Di Faisal dulu ini kawannya tanya siapa yang imam di masjid tadi, sini kata siapa nih, baca apa, entahlah yang minul itu apa, katanya minul minul itu ya asal minul tadi yang saya lupa, saya lompatin aja satu ayat. Udah apa sih tadi, dia kelamaan mikir udah lompatin satu ayat langsung minul dia. Al-mu'minu budul hayatul langsung. Nah itu yang kata Pak Di Faisal itu kawannya tuh nggak tahu ayatnya, pokoknya baca minul. Perjalanan Allah kita masih di bulan Muharram, Masya Allah, bulan tahun Hijriah. Walaupun nggak heboh kayak tahun baru yang lain, tapi mas ini istimewa ini. Kalau ngelihat peristiwa hijrahnya tuh seru banget ya. Bagaimana proses hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin dan pengorbanan mereka. Bahkan Suhaib Ar-Rumi itu saudagar kaya di Mekah itu gara-gara ingin hijrah nyusul Rasul itu dicegat oleh orang kafir Quraisy. Dia tahu kalau ini orang kaya ini. Akhirnya udah kata kamu nggak usah nyegat saya. Kunci gudangnya tuh Pak Fir dikasihin, ini ambil kalau kamu kalau mau ini kan. Jadi sampai segitu, jadi gudangnya kunci dikasih semua supaya dia bisa lolos. Sampai seperti itu pengorbanan supaya bisa nyusul Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi bawa ke hijrah ke Madinah nggak bawa bisa ATM, nggak kayak kita nggak pakai ATM, ini nggak bisa. Ya apa yang dibawa itulah ya sampai sana. Jadi termasuk Suhaib Ar-Rumi yang walaupun orang kaya di Mekah tapi sampai di Madinah ya fakir miskin karena mereka harta bendanya disita oleh orang-orang kafir Quraisy sampai seperti itu. Itu berjalan hijrahnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin para ustadz sudah mengingatkan, tapi kita mengingatkan juga di subuh ini bahwa di tahun baru hijrah ini kita
ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, muhasabah. Muhasabah itu ya menghitung-hitung tadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Enggaklah tiap diri itu memikirkan apa yang akan dibuat untuk hari esok. Nah, yang jadi masalah untuk hari esok ini, orang ini pada jangka pendek semua. Ada yang nabung, ada yang deposito, ada yang nanam sengon, ada yang nanam apa Pak? Jadi nanam karet. Tanya semua, ini untuk apa Pak? Untuk hari tua. Iya, Allah untuk hari tua. Nah, para jamaah yang ini Pak Jendra, Pak Jendra, Pak Jendra, yang disuruh tuh lihat itu besoknya bukan itu, tapi besok yang panjang itu yang nggak ada selesainya, itu nggak ada hari akhirnya, itu akhirat. Kita nggak bisa ngutang di sana, nggak bisa minjem, geser-geser dikit, nggak bisa. Tapi kalau di sini walaupun kita sulit masih bisa kita Pak Jenderal. Nelpon kawan-kawan kita nyenggol-nyenggol Pak Wazir bisa dipakai, bisa di sini. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Nah, itu diingatkan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Nah, kita ini perjamaah Allah akan melalui perjalanan yang panjang. Ya, sekarang kita ini di alam keberapa ya? Setelah kita di alam ruh, alam rahim, alam dunia, yang ketiga baru, masya Allah, baru ketiga, alam ruh, alam rahim, alam dunia baru ketiga. Setelah itu nanti alam barzah. Di alam barzah yang sedang di para saudara-saudara udah kita makamkan itu, yang jumlahnya miliaran, udah jadi zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang meninggal udah berapa? Itu semua iri dengan kita, karena kita masih hidup. Kata mereka tuh, enak ya mereka masih hidup, masih bisa ke masjid. Iri mereka. Enak ya masih hidup, bisa sholat 2 rakaat tuh. Mereka nggak ada guna, nggak bisa lagi. Enak ya mereka masih hidup, bisa istighfar. Dia ingat, ya Allah, istighfar itu 1 menit bisa 60 kali. Astagfirullah, astagfirullah, bisa 60 kali. Tapi kadang-kadang ada orang yang sehari semalam istighfar aja minus, artinya sangat sedikit. Oh, sampai seperti itu. Itu makanya orang-orang yang di alam barzah itu tahu betapa hebatnya kita istighfar, memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah Akbar. Mereka udah tahu pahalanya, kemuliaan dan sebagainya. Nah, maka mereka udah kebuka dan kemudian mereka iri dengan kehidupan kita. Enak ya mereka. Gitu. Masa walaupun kita kalau ditanya, gimana kabarnya? Aku ini gini-gini aja. Gini-gini aja bagaimana? Gini-gini aja itu banyak miliaran orang yang iri dengan kita, Pak Zarian. Tadi yang sudah meninggal dari alam jadi zaman Nabi Adam sekarang itu iri dengan kita. Enak mereka masih hidup. Itu Masya Allah. Jadi kita hidup ini hebat yang luar biasa. Apalagi masih bisa ngopi, ya Allah. Wah, Masya Allah. Iya, kata Pak Ketua nih, banyak yang keluar kota nih, nggak kelihatan. Sulah, ya Pak ya. Sulah. Alhamdulillah, luar biasa kopi ini. Alhamdulillah. Baik, pada zaman yang dimata Allah Taala, itulah baru alam ketiga, nanti alam barzah, alam kiamat. Bahkan nanti ada yaumul ba's, di mana kita dikumpulkan, ya, kita dikumpulkan. Kok dikumpulkan? Semua hamba Allah dikumpulkan dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman, nanti dikumpulkan semuanya itu di yaumul ba's, ya. Ada setelah dikumpulkan kita yaumul hasr ya, dikumpulkan ya. Yaumul mizan, ditimbang. Nah, itu timbang, dulu pernah saya cerita, ada orang yang catatan amalnya itu sejauh mata memandang itu catatan buruk. Yang sebelah sini itu cuma ya dicatat baik itu cuma ada kotak kecil. Jadi dia ditanya kata Allah, kamu mau komplain nggak terhadap ini catatan? Enggak ya Allah, memang nggak gini. Udah nyerah dia. Udah nggak gini ya Allah, udah nyerah. Masya Allah. Jadi suruh komplain, nggak mau komplain, akhirnya udahlah, ditimbang aja. Ternyata yang ditimbang itu, yang kotak kecil itu adalah kalimat la ilaha illallah
diucapkan dengan khusyuk dan dia ikhlas betul sampai kira-kira begitulah pemahaman dari la ilaha illallah itu waktu ditimbang masih beratan yang kecil ini, akhirnya dia masuk surga. Itulah kalau Allah berkehendak. Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita nggak boleh pesimis. Kita yakin Allah ini Maha Pengampun, ya, dan dengan kekurangan-kekurangan insya Allah ampuni. Tapi jangan disengaja, jangan diprogramkan, ya. Yaumul hisab, kita akan dihitung, ya. Jadi kita akan dihitung amal-amal kita. Wallahu sari'ul hisab, Allah Maha cepat menghitungnya, canggih. Yang ada di hati aja bisa dihitung oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang ditulis, ya. Enggak yang pokoknya masih dalam hati. Ya Allah, nanti sampai rumah saya nanti akan sedekah. Inilah kata sedikit kepada fakir miskin. Oh, langsung dicatat. Ya, langsung dicatat satu amal kebaikan. Baru niat dilaksanakan, ditambah lagi dari 2 kebaikan. Nah, itu masya Allah. Ya. Kemudian kita akan mengharapkan syafaat. Dan itu syafaat itu adalah pertolongan dari Rasulullah SAW. Kita mengharapkan. Nah, kita hitung-hitung ya Allah, kayak kita ini. Kita hitung ya muhasabah itu apakah nanti layak mendapatkan syafaat dari Rasul, gitu kira-kira. Ya Allah layak mendapatkan dari Rasul. Kita hitung. Nah, apa kita termasuk orang yang cinta Rasul, rajin berselawat? Nah, kira-kira begitu. Nah, baru nanti kemana kita ketemu yang lebih serem lagi, sirat itu Pak Joni, yang jembatan, yang katanya lebih kecil seperti rambut dibelah 7, tajamnya mengerikan. Jadi kalau bukan karena rahmat Allah tidak mungkin selamat. Bawahnya jahanam. Maka kita yakin, masa Allah tega dengan kita yang subuh-subuh sanggup untuk berdingin-dinginan kita menuju untuk sujud kepadanya. Mudah-mudahan insya Allah bukan untuk kita. Nanti ya amin ya rabbal. Lalu kita harus yakin aja optimis. Nah, makanya pada yang dimana Allah kita diingatkan bahwa dunia kita ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tempat tinggal nggak di sini, yaitu di akhirat. Yang namanya juga akhirat, nggak ada lagi ini akhir-akhiran, udah nggak ada ini, nggak ada ujungnya. Nah kita ini dunianya tempat meninggal, ya tempat meninggal. Maka kita ini lagi nunggu waktu sholat dan menunggu waktu kita meninggal. Itu 2 tungguan kita itu. Nah, mudah-mudahan kita yang biasa menunggu waktu sholat nanti insya Allah waktu meninggal kita dimuliakan oleh Allah karena kita memuliakan sholat insya Allah. Amin. Nah ini kemudian kita harus sibuk dengan aib sendiri, jangan sibuk dengan aib orang lain. Nggak usah orang lain dulu, kita sendiri banyak kekurangannya. Ya kita kemudian konsentrasi dengan kekurangan sendiri. Ya Allah masih banyak kurang ya Allah. Masih Indonesia. Kita kalau bisa begitu bagus. Jangan sampai ngoreksi orang lain. Jadi kita sendiri banyak kekurangannya. Jangan merasa solih, tapi merasa salah. Ya Allah kami masih banyak salah. Karena merasa solih itu salah, merasa salah itu solih. ya merasa salah itu solih juga. Ya Allah kami masih banyak salahnya ya Allah. Nah itu nanti insya Allah termasuk pribadi-pribadi orang yang solih. Ya, ini yang pertama, muhasabah kita hitung-hitung ya Allah, layak nggak kami ini masuk ke surgamu? Ya Allah, ya Rasulullah, layak nggak ini sebagai umatmu yang akan mendapatkan syafaatmu? Kira-kira gitulah muhasabah. Ya. Yang kedua adalah hijrah. Yang kedua hijrah. Apa itu hijrah? Secara bahasa hijrah itu melangkah itu Pak Haji Firly, udah dihitung hijrah. Melangkahkan kaki itu dihitung hijrah. Ya, itu sudah secara bahasa. Berpindah. Nah, Rasul itu berpindah dari Makkah ke Madinah 480 kilo. 480 kilo itu ya lumayan. Zaman dulu belum ada kendaraan secanggih sekarang ini. Jakarta saja Pak ya. Masya Allah. Nah, itu dengan jarak tempuh yang luar biasa itu kira-kira itu hijrah. Nah, berpindah. Berubah itu berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu masya Allah. Bukan berubah yang seperti film-film yang ditonton anak kecil itu. Berubah. Power Rangers. Kita nggak bisa berubah seperti itu, tapi berubah pelan-pelan. Ya. Kemudian meninggalkan yang tadi yang ya masa-masa lalu yang buruk.
Nah kita ini apa namanya rata-rata begitu, rata-rata zaman dulu kita ini apa namanya pernah yang di zaman-zaman kelam itu kita tinggalkan ke zaman yang apa namanya penuh ini kita sudah rajin beribadah, zaman yang lebih baik. Nah dalam kondisi ini kita akan lebih baik lagi. Nah para jamaah yang Allah salah, Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 218, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, mereka itu orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu Masya Allah, hijrah tadi yang kita apa namanya sendiri dari Masya Allah. Nggak walaupun sampai di Madinah itu Rasulullah itu kaum muslimin juga kelamaan nunggu mana rombongan Rasul itu hanya pada pulang, yang nunggu Rasul itu. Yang masih di atas ketinggian itu malah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi malah yang lihat duluan. Yang orang Yahudi malah lihat Rasul duluan yang roh. Wah, itu yang akhirnya dia mengatakan, ya masalah Arab, wahai orang-orang Arab, hada jaddukum, ini jaddukum itu menghormati. Ini orang yang kamu hormati yang datang, dan ya alladzi yang tadirun, yang kamu tunggu-tunggu. Hada jaddukum alladzi yang tadirun. Ini apa namanya? Orang mulia yang kalian tunggu-tunggu. Itu orang Yahudi yang mereka benci belum ya. Yang lihat dulu ya kaum muslimin pada bertabur lagi melihat itu. Sampai ketemu, salah juga Pak Bir. Maksudnya apa? Yang dianggap Rasul itu adalah Abu Bakar. Ngomong ini pokoknya nego di rumah kami aja itu Abu Bakar. Begitu matahari terik sekali, akhirnya rida itu apa namanya? Itu dipakaikan ke Rasul. Oh salah kita, itu yang Rasul katanya. Tapi itu yang Rasul kan. Nah itu jadi biasa kaum muslimin salah-salah itu. Apa-apa. Nah ini nih adalah makanya dikatakan alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatullah, itu yang mengharapkan rahmat Allah. Masya Allah, tadi pengorbanan luar biasa ya, harta benda mereka nggak bisa dibawa, nggak bisa diselamatkan. Nah percaya rahmat Allah ini kemudian jika Allah itu mencintai seseorang, maka Allah tidak akan berikan yang sifatnya keduniaan, tapi yang lebih baik daripada itu. Apa namanya, cinta agama, cinta ilmu pengetahuan, taklim itu nyaman itu. Ada orang yang atau namanya apa namanya berat loh, yang namanya bangun subuh kemudian nggak semua sanggup. Maka kalau kita bisa itu jangan sombong, kita ini dibisakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, ya, oleh Allah juga. Makanya apa namanya kita harus waktu kita bangun itu harus alhamdulillahilladzi ahyananya, itu harus kerasa. Dulu kan pernah saya tanya, seneng nggak sih punya uang 1 miliar? Seneng lah, satu kardus mie itu 100.000 rupiah di press gitu ya, udah diiketin. Nah, bagaimana kalau kita punya uang sekotak itu tapi kita nggak bisa bangun lagi? Nah, mak minjak lah, gitu. Ya gimana kata? Ya untuk apa uang segitu banyak kalau kita nggak bisa bangun lagi? Nah maka kita bangun pagi itu, Masya Allah, ini kebahagiaan luar biasa. Nah, nah yang tidak kurang pentingnya, tadi ini kita harus berubah, melangkah, meninggalkan hal yang perlu, itu hijrah, hijrah. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga, jadi muhasabah hijrah yang ketiga ini istiqomah. Jangan sampai gini, kita sudah melakukan kebaikan sudah lama, kita ungkit, akhirnya kehapus pahalanya. Dulu udah tulis sama malaikat 90% pahalanya. Ketemu kawan diungkit di 2026 hapus akhirnya. Nggak istiqomah. Harusnya istiqomah sampai bertemu Allah. Termasuk dulu sekali ya, kalau ada orang ada anak yatim yang kita sekolahkan sampai menjadi sarjana, bahkan S2, S3 jadi dosen, sudah sukses ya, dia melupakan kita, itu juga nggak urusan dengan kita sudah ya. Karena transaksi kita itu dengan Allah untuk menolong itu.
Dia dengan kita itu nggak ada, jadi kita nggak ada. Tapi kalau kita rasain, itu anak kurang ajar itu katanya. Bisa tahu kayak gitu tak mulai. Jadi amal yang dikumpulin segitu banyaknya, dihapus orang, dikeluarkan. Nah ini berat, berat istiqomah itu. Ya, yang tadi apa namanya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqom. Orang yang mengatakan Rob kami ada Allah tsumastaqomu, istiqomahnya itu yang berat, yang dipertahankan sampai ketemu Allah. Nah itu yang berat itu. Kalau sesekali konsisten ya, itu kalau mau sesekali aja itu kan nggak berat, tapi ini terus-terusan suruh istiqomah. Tatanas ya, orang yang mengatakan Rob kami ada Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihi malaikat akan turun kepadanya, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang akan diberikan dengan surga yang Allah janjikan kepadanya. Ya. Kemudian Allah meneruskan, nahnu auliyakum hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashhadu anfusukum wa lakum ma tad'un. Jadi aku adalah walimu di dunia dan akhirat, dan di surga nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Apa yang diminta ada. Termasuk ditanyakan kepada Ustaz Abdul Somad, rokok ada nggak Ustaz? Katanya katanya itu. Ya namanya kita ini, maka tergantung apa yang kita pikirkan. Gus Bahas sering bilang gini, kasihan orang-orang yang di desa ya, masuk surga itu kan nanti dia mendapatkan ini, kata kedewatan itu sesuai yang dipikirkan. Dia nggak pernah makan makanan enak, pizza nggak pernah lihat, ini nggak pernah lihat makan yang mahal, itu nggak pernah lihat bagaimana apa ikan tuna yang dari kedalaman ini yang harganya, atau ikan apa yang termahal di dunia itu nggak pernah kepikiran. Jadi masa iya dia makan getuk sama gemblong? Jadi begitu. Termasuk tadi, ada nggak Ustadz ini rokok? Katanya ada, cuman apinya itu di surga ada rokok, apinya di neraka sudah ngambil. Tapi ya yakin aja, apa-apa yang dilarang di dunia di sana ada. Jadi waktu kami di Australia itu di ini apa namanya, di supermarket itu ada anggur yang nol ini apa namanya, nol alkohol. Jadi harganya mahal. Akhirnya kita beli, dan kemudian kita karena harga mahal beli satu diminum untuk foto-foto. kalau minum ya nggak ngabisin, nggak kenyang amat, karena kan sedikit-sedikit nggak bisa ini. Nah, para jamaah itu semuanya apa-apa yang mahal-mahal yang ada di sini kita lihat. Kalau di surat surat Muhammad. Surat Muhammad itu surat berapa? Ayat 15. Masalul jannah ya, fiha anharu min ma'in ghairi asin. Di surga itu ada airnya tidak payau. Wa anharu min laban. Anhar itu sungai, min laban dari susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Wa anharu min khamril ladzat lisarwin. Ada sungai dari arak. Wih, wah, lazzatil syaribin, lezat bagi orang minumnya. Wa anharu min asali musofa, dan ada anhar sungai min asali musofa dari madu pilihan. Mapas kedah katanya. Wih, sungai dari itu, dari ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai madu. Wallah, masya Allah, luar biasa. Nah, era suha, nggak usah khawatir, nggak ada mabuk. Nanti nggak ada mabuk di sana. Ya, di sana, dan di sana kita nggak ada ini, nggak ada buang air besar, buang air tidak ada, semua jadi keringet, dan keringet kita wangi. Kalau nggak percaya masuklah ke duluan. Nanti kita saling cari-carian ya, mana jamaah muhajirin kok ini malah ustadznya belum kelihatan. Nah, kita cari nah, jangan lupa ustadznya nanti. Kita cari siapa ada. Nah, ustadznya ada kasus katanya, ya kita setolongan, harus setolongan. Masya Allah, itu yang apa namanya, Salman Al-Farisi itu, ya Allah, ini masih berapa menit lagi. Salman itu perjalanan Allah itu namanya juga Al-Farisi, orang Persia, Iran Pak Hajibir. Jadi ketika dia masih ini, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Jadi Salman ini namanya orang ini Persia itu Majusi, nyembah api. Dia tugasnya tuh ngidupin api tiap di jangan Salman jangan sampai mati, Tuhan kita itu katanya Tuhan mati. Lupa dia ini Tuhannya mati gara-gara gak di ini. Nah itu akhirnya suatu hari kata ayahnya, Salman kamu ke kebun, saya ini kamu kerjakan ini dan waktu dia ke kebun itu ngelewatin gereja. Begitu lihat di gereja orang beribadah secara gereja itu, dia tertegun. Dia di situ nggak sebentar, sampai matahari terbenam memperlihatkan orang itu katanya. Akhirnya waktu dicariin orang tuanya, ada waktu ketemu, kamu nih kok kamu nggak kerjakan apa yang ayah perintahkan. Saya lihat ini ya waktu kalian salat orang di gereja tuh mereka beribadah bagus sekali, dia lebih baik dari agama kita. Oh, ayahnya marah. Tidak ada yang lebih baik dari agama kita, nyembah api. Tapi namanya kayak baik orang Majusi. Akhirnya dia khawatir ayahnya Salman dirantai Pak Jiber, dirantai kakinya dan supaya dia nggak pergi-pergi. Dia dibelok, dia supaya nggak bisa itu ke gereja. Akhirnya orang-orang gereja tahu kalau Salman itu sudah tertarik dan kemudian ini dia tanya sempat tanya waktu itu, agama kalian dari mana? Dari Syria. Dari Syria katanya. Jadi akhirnya dia pesan kalau nanti ada rombongan dari Syria yang ini tolong ajak kami ini. Akhirnya itu waktu ada rombongan dari Syria, dia langsung dia buka dengan paksa rantainya, dia ikut berangkat ke Syria. Sampai di Syria langsung ke gereja tadi, langsung hidup bersama pastor. Ternyata pastornya ini jahat Pak Haji. Jadi mereka pastor ini suruh orang pada sedekah, nggak dibagikan tapi dikumpulin sampai ada 7 peti emas dan perak. Dan kemudian waktu dia meninggal, dia ini Salman ngomong, sebenarnya orang yang mati orang jahat menurut saya. Loh, kamu ngomong jangan sembarang, ini ada buktinya. Saya tunjukkan buktinya. Sedekah kalian itu nggak ada di bagian ke fakir miskin, dikumpulin. Nih saya liatin. Akhirnya ada 7 kotak itu dibuka, isinya emas dan perak. Banyak. Akhirnya kemudian mereka mengangkat pastor lagi untuk jadi pimpin. Dia belajar agama dengan itu, dia senang. Akhirnya sampai berulang-ulang. Itu kemudian waktu meninggal digantikan lagi. Dia kepada siapa lagi kami mau belajar, kata Salman. Kamu nanti sampai kemudian nanti mereka menunjukkan orang kamu ini aja kata ke Mosul. Mosul itu di Irak. Temuin si Fulan. Temuin si Fulan. Sampai kemudian hasil orang di Mosul ini meninggal. Dia katakan kamu temuin orang di Nasibin. Nasibin di mana? Nasibin di Aljazair. Wah ini lagi Aljazair ini ikut Piala Dunia nggak? Ikut Piala Dunia. Sampai di Aljazair juga demikian. Kita belajar udah habis. Gurunya juga mengatakan kamu ke Amuria. Amuria itu di Romawi. Ya Allah sampai begitu cari agamanya. Kemudian ketika ya di Amuria di Romawi udah meninggal, kepada siapa lagi kami mau belajar, kata Salman. Sekarang ini sudah mau tiba seorang nabi akhir zaman yang dia diusir dari tempat kelahirannya, dia pindah ke suatu tempat dan ada ciri-cirinya. Dia nggak makan sedekah, dia makan hadiah, ada tanda-tanda kenabian di punggung di antara bahu kanan dan kiri. Wah, jadi dia akhirnya setelah meninggal dia akhirnya dia bekerja kan dari Amuria di Romawi ke ini jauh. Akhirnya dia kerja dapat kambing, dapat sapi dia karena dia rajin bekerja. Dia kemudian dia ngomong, kalau ada rombongan yang ke Arab, tolong saya ikut. Saya kasih saya akan bayar dengan sapi dan kambing saya. Sampai begitu pengorbanan Salman. Akhirnya ada, tapi yang bawa dia jahat sampai di daerah satu tempat itu yang kemudian dia dijual jadi budak malah. Jadi sapi kambingnya diambil, dia dijual jadi budak. Ini juga tadi tak sekenari Allah. Yang beli ini orang Yahudi. Akhirnya suatu saat keponakannya itu dari Madinah situ, akhirnya dibeli sama keponakan, semakin dekat dengan Rasul. Nah begitu sampai di Madinah, dia kerja itu, dia pernah suatu hari dia tadi yang sebelum dibeli tadi dia pernah manjat itu, kemudian bosnya ini ngobrol,
Bagaimana? Katanya celakalah orang ini katanya Kailah ini. Orang Kailah ini kenapa? Dia ini lagi kumpul di Kuba, dia menyambut seseorang dari Mekah katanya yang mengaku jadi nabi. Karena dia dengar itu langsung gemeteran dari atas itu, bau jatuh. Dia akhirnya pegang, dia sampai ini, wah jangan-jangan ini langsung takut kalau dia jatuh nimpah bosnya di bawah, akhirnya dia turun pelan-pelan. Waktu dia menanyain tentang bagaimana kejelasan, oh malah dipukul sama bosnya kan, dipukul kuat. Kamu enggak, kami cuman ini aja deh. Apa nanya tentang apa tadi kejelasan. Padahal dia udah dapat informasi tadi. Orang yang ini diusir dari tempat ini, ciri-cirinya itu udah ini gitu. Begitu dia ada kesempatan langsung ngumpulin makanan, kemudian menemui Rasul. Nah itu. Ya Rasulullah, Anda ini orang baik dan bersama sahabat-sahabat yang ini dan sebagainya. Kalau gitu saya membawa sedekah. Rasulullah langsung, sama-sama ini makan. Beliau tuh nyentuh aja enggak Pak? Nyentuh aja enggak kata. Langsung nyuruh kepada kaum muslimat kawasan untuk makan. Nah langsung, nah ini tandanya ada dua ini udah diusir dari tempatnya, udah hijrah ke sini. Yang kedua dia enggak makan sedekah. Akhirnya suatu saat dia bawa makan lagi dengan tekan, ya Rasulullah, kami bawa hadiah untuk Anda. Oh, langsung dimakan. Langsung ini makan. Yang namanya dia juga makan. Oh, tanda ketiga. Langsung kemudian yang satu ini yang dia, gimana caranya untuk melihat tanda kenabian di punggungnya ini. Akhirnya ketika Rasulullah mau wudhu itu seolah Rasul juga mengetahui bahwa Salman ini sedang ini gitu kan, sedang mencari. Akhirnya dibuka Rasul mau melaksanakan wudhu, sengaja Rasul buka. Akhirnya karena dia melihat itu kayak cincin yang di belakang itu, langsung dipeluk dan dia kemudian tersungkur di sambil menangis. Dia masuk Islam di situ. Nah, langsung kata Rasulullah, ini. Diajak pikir, kemudian dia menceritakan perjalanannya sampai tadi dari Iran ke mana tadi, ke Irak, ke Mosul, ke Aljazair, ke ini Romawi. Ya Allah, sampai seperti itu perjalanannya. Makanya kemudian dia statusnya masih budak, dan kemudian beliau ini kemudian kata Rasulullah, kamu nego dengan tuan kamu untuk merdeka. Kata beliau, kata bos saya, merdeka bisa tapi dengan menanam 300 pohon korma dan 40 uqiyah emas. Wah, itu yang benar. Akhirnya Rasulullah kemudian berpidato kepada kaum muslimin, dan alhamdulillah para sahabat menyumbang, ada 15, ada 20 batang bibit kurma ini. Entah tempat Pak Joni ada nggak Pak Joni? Bibit kurma. Akhirnya terkumpul 300 itu. Kemudian tangan Rasulullah kemudian ditumbuh, karena itu Rasulullah mendoakan akhirnya 300 itu ketika ditanam dan dibantu oleh para sahabat agar Salman bisa merdeka, itu 300-nya nggak ada yang mati Pak. Nah itu jarang terjadi tuh, Masya Allah, berkahnya itu akhirnya. Kemudian setelah itu dia menghadap lagi dan dikasih emas yang ini, entah uqiyah 440 uqiyah itu sebesar apa yang kata Salman, ya Rasulullah, ini status emas ini gimana? Ambil aja, aku ambilkan dari rampasan perang, kata Rasul. Dan ini termasuk memerdekakan Buddha ya Pak Ketua ya. Akhirnya beliau menjadi hamba Allah. Maka kemudian Salman itu nggak ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud, baru ikut perang Khandaq. Ya dia mengusulkan akan dibuat parit gitu. Nah itu Salman. Nah, makanya karena beliau statusnya awal-awalnya dari Buddha. Itu hijrahnya keren. Jadi hijrahnya luar biasa dengan pengorbanannya luar biasa. Nah, kita ini para jamaah, mari kita walaupun nggak seheboh hijrahnya Salman untuk mendapatkan keislaman, nah kita insya Allah mudah-mudahan dari hal-hal yang kurang baik menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik, insya Allah Allah ridho kita. Demikian, mari kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.